kasihan 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 O baile tá dominado, tá lotado de gatinho. O DJ tá inspirado, até parece que adivinha o que a galera. Halo guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo guys. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang pengembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Aku Najwa Putri Rahma dengan NPM 2023 1460 1937 dengan teman aku. Saya Eka Dika Aulia dengan MPM 2023 1450 1127. Kita di sini ingin menjelaskan beberapa poin tentang materi tersebut. Yang pertama ada pengembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua Ruang lingkup ilmu pengetahuan alam. saya tidak sama videonya ya, ditonton. Topik ke-1 mengkaji perkembangan ilmu IPA, dan topik kedua adalah ruang lingkup IPA. Perkembangan ilmu pengetahuan alam telah melibatkan progres yang signifikan dalam pemahaman kita tentang alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Meliputi 1. Teori evolusi karya Charles Darwin tentang evolusi melalui seleksi alam telah mengubah cara kita memahami asal-usul dan perkembangan kehidupan di bumi. 2. Fisika modern. Fisika telah mengalami perkembangan signifikan dengan teori relativitas dan mekanika kuantum yang mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan materi. 3. Genetika dan biologi molekuler. Penemuan struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick membuka pintu untuk pemahaman mendalam tentang pewarisan sifat dan dasar biokimia kehidupan. 4. Kosmologi. Melalui observasi dan penelitian, kita telah memperluas pemahaman kita tentang alam semesta, termasuk asal-usulnya, struktur galaksi, dan proses kosmik lainnya. 5. Sains lingkungan. Perkembangan dalam bidang ini telah membantu kita memahami dampak manusia terhadap lingkungan alam dan mengembangkan solusi untuk menjaga keberlanjutan planet kita. 6. Neoresearch. Kemajuan dalam neuroscience telah memberikan wawasan yang lebih dalam tentang otak sistem saraf, membantu kita memahami dasar biologis dari perilaku, emosi, dan penyakit mental. Ruang lingkup IPA. Ilmu alamiah dasar atau juga sering disebut dengan kealaman dasar merupakan ilmu pengetahuan yang hanya mengkaji tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial tentang gejala-gejala alam semesta. Sehingga ruang lingkup ilmu alamiah dasar secara garis besar meliputi: Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial yang membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, yang selanjutnya dibagi atas psikologi, antropologi, etnologi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. 2. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang alam semesta dengan semua isinya, dan selanjutnya terbagi atas fisika, kimia, dan biologi. 3. Psikologi. Mempelajari proses mental dan tingkah laku. B. Antropologi. Mempelajari asal-usul dan perkembangan jasmani, sosial, kebudayaan, dan tingkah laku sosial. C. Etnologi. Cabang dari studi antropologi yang dilihat dari aspek sistem sosioekonomi dan pewarisan kebudayaan, terutama keaslian budaya. D. Sejarah. Pencatatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada suatu bangsa, negara, atau individu. D. Ekonomi yang berhubungan dengan produksi, tukar-menukar barang produksi, pengolahan dalam lingkup rumah tangga, negara, atau perusahaan. F. Sosiologi. Studi tentang tingkah laku sosial, terutama tentang asal-usul organisasi, institusi, dan perkembangan masyarakat. A. Fisika atau psikis. Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara.
B. Kimia atau chemistry. Kimia atau chemistry adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Kimia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kimia anorganik dan kimia organik. Kedua bagian itu pada dasarnya membahas dasar keseluruhan, kemudian diikuti analisis kualitatif dan kuantitatif. C. Biologi atau biological science. Ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya, antara lain botani, zoologi, dan morfologi. Macam-macam biologi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada botani, yang kedua ada anatomi, yang ketiga ada zoologi, yang keempat ada sitologi, yang kelima ada morfologi, yang keenam ada fisiologi. Aku jelasin di slide selanjutnya ya. Yang pertama itu ada botani. Apa sih botani itu? Botani dikenal sebagai ilmu tumbuhan, adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan tumbuhan. Ilmu ini meliputi penelitian tentang struktur, fungsi, evolusi, klasifikasi, distribusi, serta interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Yang kedua, ada anatomi. Yang dimaksud anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah anatomi, mulai dari kejadian pemeriksaan kurban, persembahan pada masa purba, hingga analisa rumit akar bagian-bagian tubuh oleh para ilmuwan modern. Dalam perkembangannya, manusia kian memahami fungsi-fungsi dan struktur-struktur tubuh melalui ilmu anatomi. Berikut kami tampilkan bagaimana sel-sel tubuh manusia terbentuk menurut ilmu anatomi. After fertilization, there are stem cells that are able to differentiate or mature into any other tissue in our body. These cells are therefore called pluripotent stem cells. But very quickly thereafter, they become specialized. They can only contribute to the tissue in which they live. These are tissue-specific stem cells. So stem cells in the brain only produce new brain cells, and those in the gut produce gut cells. Almost all our organs contain a small population of these tissue-specific stem cells. In every tissue, many cells die when they reach their normal lifespan or after injury. In some tissues, the lifespan of cells is very long. Cells in the heart, skeletal muscle, brain, and the lens in your eye all live very long. In contrast, in other tissues, the lifespan of cells is very short, such as skin, gut, and blood. In fact, every week, the inner lining of your gut is renewed, and every month your skin is replaced completely. This is possible by tissue-specific stem cells, which continuously replace cells that have become lost. One could argue that tissue stem cells are nature's own anti-aging agents. Without these stem cells, many tissues would age prematurely, as no repair could ever happen. However, whereas skin wounds recover very quickly in young infants, as we grow older, healing gets more difficult. Many old people suffer from too few blood cells and become susceptible to infections or anemic. It seems very plausible that at least some aspects of reduced tissue functioning during aging results from a reduced functioning of stem cells. How could stem cells age? As stem cells divide very often during the lifetime of an organism, they need to replicate their DNA and pass this on to their two daughter cells. Damaged DNA is therefore bad for stem cells. Patients that suffer from diseases that result in increased levels of DNA damage typically have problems with regenerating tissues and age prematurely. A special case of DNA damage relates to the ends of chromosomes, also referred to as telomeres. These ends shorten a little bit with every cell division. If the ends become too short, a stem cell cannot properly divide any longer. There may be multiple other reasons why stem cells perform worse with age. One of these appears to relate to the process of epigenetics. Epigenetics refers to the program that dictates which specific components of the DNA are used by a cell. For example, the hemoglobin gene is present in all cells of our body, but it is only used by red blood cells. Similarly, the insulin gene is only used by cells in the pancreas.
DNA in a cell is typically very compact, and compact DNA cannot be used. If a cell needs to use a stretch of DNA, for example, to produce hemoglobin or insulin, this part of the DNA needs to open up so that it becomes accessible. Epigenetic enzymes take care of this and locally open up or close stretches of DNA. Epigenic regulation can be compared with the instructions that a software program uses to select which components it needs at a specific time point to execute a certain function. It has become clear that these epigenetic instructions are very important for stem cells and, for unclear reasons, change with age. This may result in some information becoming inaccessible in aged cells. At present, we do not know how to delay aging, but if we would be able to find ways to keep stem cells functioning properly during aging, tissues would remain more healthy. Yang ketiga ada zoologi. Zoologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hewan beserta kehidupannya secara umum. Secara garis besar, zoologi mencakup penyelidikan hewan sebagai individu hingga ke bagian penyusurannya loh. Cabang ini juga mengkaji populasi hewan dan hubungannya dengan tanaman serta benda mati yang ada di sekitarnya. Kalian bisa lihat contoh yang ada di samping ya. Yang keempat, ada sitologi. Apa sih sitologi itu? Sitologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sel yang berasal dari tubuh manusia, baik yang terlepas sendiri atau exfoliated dari permukaan epitel atau yang diambil dari berbagai tempat dengan cara tertentu. Berperan untuk menentukan perubahan struktur sel, dikenal dengan istilah sitologi diagnostik. Kalian bisa lihat gambar yang di sampingnya ya. Yang kelima ada morfologi. Morfologi dikenal juga sebagai cabang ilmu bahasa. Morfologi adalah salah satu bagian ilmu bahasa, di samping fonologi, sintetis, dan semantik yang mengkhususkan diri untuk mempelajari, menganalisis, atau menerangjelaskan bentuk atau struktur kata yang menampakkan unit-unit lebih kecil yang merupakan unsur atau bagiannya. Oh iya, aku lupa kasih tahu kalian kalau morfologi itu mempunyai 3 proses morfologis utama. Yang pertama ada afiksasi, yang kedua ada komposisi, dan yang ketiga ada reduplikasi. Afiksasi melibatkan penggabungan morfem terkait dengan bebas untuk membentuk kata majemuk, sedangkan komposisi melibatkan penggabungan kata dasar menjadi satu kesatuan dengan makna baru, dan reduplikasi melibatkan pengulangan satuan gramatikal. Selain itu, terdapat proses lain seperti peminjaman kata dari bahasa lain dan penciptaan kata baru. Keseluruhannya, morfologi menganalisis bagaimana kata-kata terbentuk dan berinteraksi dalam bahasanya. Dan yang terakhir ada fisiologi. Fisiologi adalah salah satu ilmu dasar dalam kurikulum kedokteran yang mempelajari mengenai proses atau fungsi normal pada manusia, mulai dari tingkat seluler, jaringan, organ, sistem tubuh, hingga tingkat organisme secara utuh. Berikut daftar pustaka yang kami lampirkan. Sekian video yang kami tampilkan. Jika ada pertanyaan, mohon disimpan saja karena kami bukan Mbah Google yang bisa menjawab pertanyaan sulit kalian. Jika ada kekurangan dalam video kami atau ketidaksempurnaan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O baile tá dominado, tá lotado de gatinho. O DJ tá inspirado, até parece que a Halo guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, ayo. Sekian video yang kami
Nah,